Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu lagi koncoku dan sedulur-sedulurku Jakarta Flasher. Dan alhamdulillah ya lur, dapat rezeki lagi dari masnya dari Tangerang. Tadi datang ke saya ke Jakarta Utara sekitar 2 jam ya naik motor katanya. Dan alhamdulillah mempercayakan HP-nya kepada saya untuk diservis. Ini HP Poco F3, mau ganti kaca outer glass-nya ya lur. LCD-nya normal, mesinnya normal, mau diganti kaca outer glass-nya pecah ya. Ini tadi dipanaskan untuk membuka back cover belakangnya di alat separator sekitar 10 menit dengan suhu 75 derajat ya. Setelah dipanaskan seperti biasa kita buka menggunakan mika ya. Dan hati-hati jangan sampai ada fleksibel atau hal-hal yang di dalamnya terrobek sama mika yang kita buat melepas back covernya. Jadi harus ekstra hati-hati. Untuk tipe LCD di Poco F3 ini sudah AMOLED ya lur. Jadi kalau AMOLED pastinya mahal ya. LCD originalnya pasti mahal. Dan kalau udah AMOLED kita ganti yang KW otomatis jadi jelek ya. Kualitas gambar semuanya atau screen-nya pasti berbeda. Karena ini LCD-nya masih original, masih normal, makanya mau diganti kaca outer glass ya, pelapisnya, Gorilla Glass-nya mau diganti agar LCD yang originalnya yang pecah ini kacanya bisa diselamatkan ya, biar kualitas gambarnya sentuhannya masih original lagi ya lor. Dan setelah saya buka-buka back covernya, saya ambil, kita buka bagian bawahnya. Bisa dibuka bagian bawah saja atau atas juga nggak masalah, karena ini LCD-nya ada di bagian bawah ya. Ada penghubungnya lewat fleksibel buat ke mesin. Nah seperti ini alur. Ini buzzernya sudah saya lepas. Dan aduh ini ribet ya, antenanya nyangkut ya. Nggak masalah ya. Nah ini fleksibel LCD-nya ada di bawah seperti ini ya. Dan ini antenanya bisa dilepas, kalau enggak ya kita taruh aja seperti itu bisa. Kita panas-panaskan lagi di alat separator sambil menunggu sekitar 10 menit biar agak panas, biar lebih mudah. Terus kita siapkan mika. Yang saya pakai ini mika tipis bekas-bekas LCD baru. Nah seperti ini ya lor. Karena ini ada dua bagian yang retak, di bagian tengah-tengahnya ini saya congkel-congkel dulu menggunakan karter ya, di bagian yang retak parah ini, biar di bagian pinggirnya ada lubang untuk memasukkan celah buat mikanya ya lor. Nah seperti ini ya lor. Terus kita seset menggunakan seng segitiga andalan saya biar lebih mudah kalau mikanya sudah masuk. Nah seperti ini kita cari jalan biar mikanya bisa masuk ya lor, seperti ini. Baru kita tambahkan thinner sedikit, baru kita gerakkan, seset seperti ini. Kalau di bagian yang tidak pecah kita sesetnya cepat, tidak masalah ya, tidak merusak LCD-nya. LCD AMOLED itu lebih enak ya loh kalau dipisahkan dari framenya seperti ini ya, daripada LCD yang IPS, yang model IPS bukan AMOLED. Kalau IPS itu salah-salah sedikit cepat pecahnya, kalau AMOLED ini lebih kuat biasanya. Nah, seperti ini ya lor, kita tambahkan thinner biar mikanya bisa lebih mudah memisahkan LCD dari framenya ya. Nah pelan-pelan saja. Dan ini sudah selesai, tinggal di bagian bawah. Di bagian bawah tinggal kita panaskan sedikit menggunakan blower bisa, kalau enggak kita tambahkan cairan ya. Nah kita sedikit panaskan pakai blower seperti ini biar lebih mudah pelepasannya. Kalau masih susah tambahkan thinner ya lur, karena thinner aman ya kalau dibuat di LCD AMOLED ya. Buat di LCD AMOLED aman, thinner tidak bisa masuk ke celah-celah LCD-nya, tapi kalau IPS bisa ya. Nah, alhamdulillah LCD AMOLED-nya sudah terlepas dari frame rangkanya. Sekarang tinggal kita tes ya lur. Ini saya bersihkan dulu sisa-sisa thinnernya. Nah kita masukkan lagi, kita tes apakah LCD-nya masih menyala. Setelah
saya lepas dari framenya. Alhamdulillah ya, masih keluar logo Poco. Alhamdulillah berhasil saya amankan LCD-nya. Aduh, tenang ya lur. Langkah berikutnya kita akan memisahkan LCD-nya dengan kacanya yang pecah ya lur. Nah, proses pemisahannya terserah ya, bisa dari atas, bisa dari bawah. Karena kedua-dua sisinya tidak ada yang pecah parah. Jadi enaknya aja ya lur, kalau kedua sisi ini tidak ada yang pecah, bisa dari atas atau bawah bisa untuk memasukkan kawat pemisah LCD-nya ya. Tapi kalau di bagian bawah pecah, kita mulai dari bagian atas. Sebaliknya ya, kalau bagian atas banyak yang pecah, kita mulai dari bagian bawah. Dan begitu aja yang biasa saya kerjakan untuk memisahkan LCD dengan kacanya. Itu gunanya untuk menghindari polarizer film LCD-nya tidak terangkat sama kawatnya ya lor, kawat pemisahnya ini ya. Pelan-pelan saja, yang penting aman LCD-nya. Nah, seperti ini ya lor, kita tahan pelan-pelan sampai LCD sama kacanya benar-benar terpisah ya lor. Ini saya menggunakan kawat ukuran yang agak kecil lagi. Biasanya saya pakai ukuran 0,06. Ini yang saya pakai merek Refill ukuran 0,05 ya, lebih kecil lagi. Semakin kecil kawat yang kita pakai, semakin tajam ya, semakin enak. Dan untuk langkah berikutnya, tinggal kita bersihkan sisa lem OK-nya yang masih menempel di LCD ya lor. Dan inilah penampakannya setelah saya pisah. Nah, tinggal kita bersihkan menggunakan kain ya. Jarinya saya kasih kain biar tidak sakit. Kalau tidak pakai kain biasanya panas ya kulitnya, karena kita gesek-gesek. Jadi pelan-pelan ya lor, untuk sampai di tahap ini sudah aman, tapi tetap pelan-pelan biar LCD-nya juga masih aman. Kadang-kadang memisahkan lem sisanya seperti ini bisa membuat LCD rusak ya, karena kita nekannya terlalu kenceng ya. Nah, seperti ini. Kalau lemnya sudah kering, kita panaskan lagi, baru kita urut-urut untuk melepas sisa-sisa bekas lem OK-nya di LCD. Semua ya lur, sampai benar-benar bersih. Baru setelah itu kita akan bersihkan menggunakan thinner lagi biar bening. Nah, seperti ini terus ya lur. Dan bagi teman-teman yang masih semangat belajar, tetap semangat. Insya Allah suatu saat pasti bisa ya melakukan hal-hal seperti ini ya lur. Nah, seperti ini ya lur, pelan-pelan, santai. Nah, semuanya sampai bersih seperti ini, baru kita lakukan finishing menggunakan thinner ya. Ini thinner tujuannya untuk membersihkan flek-fleknya, sisa lem-lemnya biar bening, biar debu-debu sama fleknya ini hilang. Nah, seperti ini ya lor, pelan-pelan saja. Yang penting semuanya lancar, tidak usah terburu-buru dalam pengerjaannya. Kita menjaga biar kualitas LCD-nya yang original ini masih bisa dipakai lagi ya. Karena LCD original tentunya lebih bagus ya daripada LCD yang KW ya. Dan ini kacanya udah saya siapkan, karena kacanya udah siap plus lem OK, jadi saya tidak usah menambahkan lem OK-nya. Karena saya beli kaca outer glass-nya plus lem OK, udah sekalian lem OK ya. Dan tinggal saya pasangkan ya lor. Ini untuk proses pemasangannya, karena LCD-nya fleksibelnya di samping, jadi saya tidak pakai frame ya, langsung saya cetak di atas kacanya. Karena kalau pakai frame biasanya ntar melenceng ya, tidak lurus. Dan untuk proses pemasangan kaca LCD-nya saya mohon maaf ya. Tadi videonya terhenti, saya tidak tahu. Pas tadi saya urut-urut, ternyata videonya terhenti sendiri ya lor, maaf ya lor. Dan setelah saya satukan kaca LCD-nya masih terjadi gelembung ya ini ya. Masih ada bubble-nya. Untuk menghilangkan bubble, saya biasa memakai bubble remover merek Triangle ini ya, untuk menghilangkan bubble di tengah bekas penyatuannya antara kaca yang baru dengan LCD, masih ada bubble. Saya masukkan ke alat bubble remover tadi sekitar 10 menit.
Dan setelah menunggu 10 menit langsung saja kita lem-lemkan seperti ini ya lor. Kita kasih lem merata, jangan lupa sebelum dilem kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Nah seperti ini baru kita tempelkan ya lor. Wah mantep, LCD-nya masih original dan penampakannya sekarang mulus lagi ya lor. Tinggal kita pasangkan, tinggal kita rapikan dan menjadi nota ya lor. Alhamdulillah rezeki ya lor, rezeki itu tidak kemana ya lor. Jadi jangan takut rezeki itu hilang ya lor. Yang penting kita ada niat mencari rezeki, insya Allah rezeki datang ya lor. Dan ini adalah peluang usaha yang lumayan ya lor bagi teman-teman yang mau buka usaha servis. Silahkan belajar dengan tekun, dengan rajin. Usahakan ikut forum ya lor. Forum-forum teknisi kalau pengen belajar lebih banyak kan forumnya ada di Facebook ya. Teman-teman bisa cari di Facebook forum-forum teknisi dan belajar pengalaman dari senior-senior di forum ya. Dulu saya juga seperti itu karena saya nyarbis ini juga otodidak, tidak ada guru yang mengajari. Jadi saya kebanyakan ikut forum di Facebook ya zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah jarang buka forum karena udah sibuk dengan kerjaan servis saya, terus sibuk bikin upload video, ngedit video ya lor. Alhamdulillah ya masih sempetin saya buat mengasih editan di video saya ya, karena tujuan saya bikin video biar teman-teman yang pengen belajar bisa tahu ya bagaimana sih dunia teknisi seorang tukang servis ya lor. Jadi agak ribet-ribet gimana biar teman-teman dapat pengalaman sedikit, walaupun tidak banyak-banyak dari saya karena saya juga masih belajar ya loh. Jadi kita itu di dunia teknisi seperti saya ini, walaupun saya itu ngupload tentang servis, saya juga masih belajar ya loh. Saya ini bukan orang paling pinter, bukan, sama seperti teman-teman semua masih belajar menyervis juga. Dan kita berdoa biar kita lancar juga lur, mencari rezeki, menyervisnya biar cepat menjadi teknisi ahli handal ya lor. Dan ini udah selesai, tinggal kita kasihkan yang punya. Terima kasih. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.